sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami berkumpul di tempat Ibu Jun di Rawopeni ini. 2-3 berkumpul, Engkau pasti hadir di tengah kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinanmu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu dan sharing ya Tuhan. Kami serahkan semuanya yang dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang karena kita telah diselamatkan kepada kita sanggup menghadapi segala persoalan kita. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku.
jawaban doa yang terbaik buat kita. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian, Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Kau
Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam Bible Study, pendalaman Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan mula pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jun dan keluarga tempat ini yang sudah membuka pintu rumahnya untuk kita sekalian dapat bersekutu. Intinya adalah kita belajar bersama dari firman Tuhan. Dan nanti setelah kita mendengar firman Tuhan akan ada sharing dan juga kepada tuan rumah nanti dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari surat 1 Petrus pasal yang keempat. Kita sudah memasuki tema yang baru. Dan saya memberikan tema, apakah orang Kristen itu menderita? Kalau kita melihat perikopnya, ini sudah jelas ya. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar, membaca, dan yang juga belajar melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari perikopnya di sini dikatakan menderita sebagai Kristen. Menderita sebagai orang Kristen. Ini tentu merupakan satu tema yang mungkin tidak terlalu populer ya di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, dalam arti seringkali kita menghindari kalau berbicara tentang penderitaan. Kita seringkali mungkin tidak ingin mendengar tentang penderitaan. Tapi ternyata bahwa dalam firman Tuhan katakan kita juga sebagai orang Kristen ternyata satu hal yang bisa kita alami adalah menderita atau penderitaan. Petrus dengan jelas katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di sini kita mendapati satu kata yang penting, ternyata bahwa orang percaya juga mengalami penderitaan itu sebagai ujian. Ujian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ujian di mana itu yang dikatakan untuk memurnikan iman kita di dalam Kristus.
untuk memurnikan iman kita di dalam Kristus. Nah, ini juga yang Rasul Petrus pernah katakan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bahwa iman kita ini terus ditujukan kepada Tuhan. Ketika itu terjadi, maka ada satu tanda, yaitu pemurnian iman. 1 Petrus pasal 1, dulu di awal kita melihat 1 Petrus pasal 1 di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, berapa kali Rasul Petrus katakan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tadi juga kita baca bagaimana dikatakan suatu saat nanti kita akan melihat bagaimana Kristus Yesus menyatakan dirinya. Dan apa yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu iman yang terus dimurnikan. Bapak Ibu, kita ikut Tuhan, iman kita itu terus dimurnikan. Kalau dihubungkan dengan kata ujian tadi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang mungkin mengalami waktu sekolah ujian. Ujian itu salah satunya bukan sekedar untuk lulus, tapi untuk menguji siapa yang bisa melewati tahap ujian itu. Benar-benar murni belajar ya, ibaratnya. Orang yang mau masuk kerja pun mengalami ujian, dites, sehingga terseleksi mana yang benar-benar murni, yang itu maksudnya adalah akan diterima sebagai seorang karyawan dan lain sebagainya. Jadi dalam hidup ini kalau kita melihat tidak ada hal-hal yang tidak memerlukan ujian. Kalau kita melihat alam pun demikian, ada yang namanya seleksi alam, misalnya seleksi alam. Dulu ketika Australia ya katanya ya. Dulu ketika tahun-tahun awal begitu banyak binatang-binatang yang katanya belum ada, yang sampai sekarang sudah banyak yang punah maksudnya ya, yang dulu ada dan sekarang tidak ada. Seleksi alam, karena apa? Salah satunya ketika manusia mulai menemukan benua Australia, mereka mulai menjadi pemburu, dibunuhi semua, dan akhirnya kita melihat banyak sekali hewan-hewan yang punah sekarang, Bapak Ibu. Nah, seleksi alam. Demikian juga dalam pelajaran ada misalnya rantai makanan dan lain sebagainya, terseleksi semuanya. Sampai tersisa yang murni, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita melihat dalam hidup kita pun sebagai orang percaya, orang Kristen, di 1 Petrus 4 ini katakan kita ada yang namanya penderitaan. Sebabnya Petrus sudah ingatkan, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya Petrus katakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi dikatakan pada waktu Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu semua akan nyata nantinya manakah
orang-orang yang dikatakan benar-benar kita terus mengikut Tuhan sampai pada akhirnya, karena semua akan mengalami ujian, Bapak Ibu sekalian. Ujian. Nah, kalau berbicara tentang ujian, kalau kita renungkan bahwa tantangan maupun penderitaan sebagai orang Kristen itu banyak hal yang bisa kemudian itu menjadi satu penderitaan. Misalnya kita melihat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, firman Tuhan katakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya Bapak Ibu, salah satu yang saya katakan pemicu, hal yang bisa membuat kita itu rasanya menderita, hal yang bisa membuat kita itu rasanya tidak nyaman dan lain sebagainya adalah ketika kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia. Ketika kita diminta tidak serupa dengan dunia itu, di dunia ini seringkali ini bisa menimbulkan satu penderitaan. Dunia ini mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kita diminta tidak serupa. Jangan menipu, jangan korupsi, dan lain sebagainya. Dunia ini mungkin memandang segala sesuatu dengan kacamata pokoknya mau saya, semau gue. Tapi kita dikatakan tidak boleh serupa dengan dunia ini, maka terjadi seringkali baratnya konflik batin. Saya maunya seperti ini, tapi firman Tuhan katakan tidak boleh ada konflik yang bisa membuat kita rasanya tuh tidak enak, menderita. Ini hal-hal yang saya katakan tadi menjadi pemicu. Kenapa kita bisa rasanya tuh menderita? Salah satunya ya karena di dalam Tuhan kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia ini. Nah, kalau kita serupa, Bapak Ibu seringkali rasanya justru tidak menderita kalau serupa. Jadi kita melihat kalau aliran air kalau kita ikuti terus alirannya rasanya enak, ringan. Kalau kita mengikuti arus, ya misalnya lagi renang dan sebagainya. Tapi kalau kita mencoba melawan arus rasanya berat. Nah, kita dalam hidup ini pun firman Tuhan tadi katakan janganlah kamu menjadi serupa, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, firman Tuhan katakan jangan menjadi serupa, artinya itu ada satu perlawanan, konflik di dalam batin kita. Ini juga yang dikatakan yang kedua di Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1. Yakobus pasal 4 ayat 1. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, sampai di sini misalnya Bapak Ibu. Yang menarik firman Tuhan katakan ada kata-kata ini ya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan lain tuh hasrat
untuk mendapat kesenangan, hasrat untuk mendapat kenikmatan. Itu seringkali yang berjuang di dalam tubuh kita. Saling berjuang. Artinya sebenarnya kita itu punya setiap hari itu peperangan batin ya, ibaratnya. Ada hawa nafsu yang saling berjuang dalam diri kita. Yang mana itu ingin menyenangkan Tuhan atau ingin kemudian menyenangkan diri kita sendiri. Nah, itu semua hawa nafsu yang saling berjuang dalam diri kita. Maka yang kedua, ini tentang hawa nafsu kita sendiri, Bapak Ibu. Itu bisa menimbulkan satu penderitaan. Yang pertama tadi, kita diminta berubah oleh pembaharuan budi, itu kita bisa menderita. Yang kedua, hawa nafsu dari diri kita sendiri, yang juga bisa menimbulkan satu rasa yang tidak enak, perjuangan di dalam jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah dikatakan oleh Yakobus, seringkali datang sengketa. Kalau terjemahan lain malah katakan datang perang. Sengketa, pertengkaran di antara kamu. Sengketa, pertengkaran. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Saudara sekalian, kita punya ego masing-masing, hawa nafsu masing-masing, dan kita sadari atau tidak itu sering berjuang di dalam diri kita. Saling seperti perang, gitu ya, Bapak. Dalam pikiran kita pun demikian. Seringkali arena yang paling seru dalam hidup kita itu pikiran kita. Ibaratnya itu arena peperangan. Apakah kita mau mengikuti hawa nafsu kita, ataukah kita belajar untuk mengikuti firman Tuhan. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, maka disinilah timbul seringkali permasalahan. Adanya berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati ya. Pernah saya sampaikan berbagai macam penyakit hati di Efesus pasal 4 misalnya. Efesus 4 ayat yang ke 30 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari awal tadi kita diminta tidak serupa dengan dunia ini. Artinya kalau dunia ini menganggap hal biasa kalau punya kepahitan. Dunia ini menganggap biasa kalau punya kegeraman. Dunia ini menganggap biasa kalau punya kemarahan. Dunia ini menganggap biasa kalau punya pertikaian. Dunia ini menganggap biasa kalau fitnah. Firman Tuhan katakan jangan serupa. Kita hindari, bahkan dikatakan dibuang. Buanglah itu dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Seringkali kalau kita mungkin ngobrol satu dengan yang lain, Bapak Ibu, salah satu cirinya kalau kita melihat orang punya kepahitan adalah seringkali mengulang-ulang kesalahan orang lain. Misalnya kita ngobrol di pasar, ngobrol di mana ada orang gelendengi temannya
Tapi kalau kita ketemu lagi, yang diomongi sama, gelandangi temannya lagi hal yang sama. Ketemu lagi bulan berikutnya masih sama. Topiknya sama terus Bapak Ibu sekalian. Dari dulu sampai sekarang. Firman Tuhan tidak berubah, kepahitannya pun tidak berubah Bapak Ibu. Maka topiknya terus sama. Kalau punya kepahitan tuh kita bisa lihat selalu mengulang-ulang kesalahan orang. Karena apa? Hatinya masih pahit. Jika hatinya pahit, Bapak Ibu, yang dikeluarkan juga pahit. Perkataannya pahit dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, maka ini kalau tidak ditanggulangi, dibuang, maka ini bisa menjadi penyakit hati. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada saatnya kita mengalami hal-hal yang merasa merugikan, perkataan orang dan lain sebagainya. Tapi kita belajar bagaimana kita pun belajar mengampuni, tidak membiarkan itu terus pahit di dalam hati kita. Kalau kopi pahit mungkin enak ya, seger gitu ya. Tapi kalau hati yang pahit, Bapak Ibu sekalian, itu tidak nyaman, tidak enak dijalani. Salah satu contohnya, kalau kita melihat dalam kisah tentang raja adalah yang namanya Raja Saul. Kita melihat dalam 1 Samuel, Raja Saul, di sana kita melihat 1 Samuel, betapa Saul ini sebenarnya adalah orang yang diurapi Tuhan sebagai raja. Tetapi kita melihat dalam perjalanannya tidak mudah. 1 Samuel pasal yang ke-9, ayat 17. 1 Samuel pasal 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Ya, sampai di situ kita melihat bahwa dipilih Tuhan sebagai raja, ya, Saul. Kemudian di pasal 10 pun ini ibaratnya seperti legal formalnya ya. Saul menjadi raja dengan undian. Di ayat yang ke-20. 1 Samuel 10 ayat 20. 1 Samuel pasal 10 ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Ya, sampai di situ kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama sudah ditentukan ya Tuhan, ini rajanya nanti Saul. Terus kemudian diurapi Samuel. Kemudian bagaimana mendapat satu pengakuan di hadapan orang-orang, dibikinlah cara undian. Ini bahasa itu legitimasi itu ya. Pengakuan dari orang-orang. Sehingga dikatakan dari tiap-tiap suku bangsa Israel dipilih, suku Benyamin. Dari suku Benyamin dipilih kemudian apa tadi? Kaum keluarga Matri.
Dari kaum keluarga Matri tampil muka demi muka, maka didapati Saul bin Kis. Ya, tetapi dikatakan dia bersembunyi. Terus kemudian ketika dia ditemukan, dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Punya kelebihan fisik, punya kelebihan banyak hal. Ya. Tetapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, inilah yang dipilih Tuhan di waktu itu. Dalam perjalanannya kita melihat bagaimana Saul ternyata juga dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak terselesaikan dalam hatinya, yaitu masalah iri hati. Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Ya, sampai di sini kita lihat Bapak Ibu. Selain masalah yang ada sebelum-sebelumnya, bagaimana Saul tidak taat dan lain sebagainya, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, penyakit hati ini memang sangat, mau saya katakan, bisa menjangkit ke siapa saja, Bapak Ibu. Penyakit hati. Saul ini dia cuma mendengar orang berbicara, nyanyi, cuma mendengar perempuan-perempuan nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mendengarkan orang menjadi marah. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Mungkin kalau waktu itu ditensi, Bapak Ibu sekalian, yang tadinya 120, tahu-tahu sudah 300 misalnya. Bangkit dengan sangat loh, kata firman Tuhan, bangkit dengan sangat. Karena mendengar perkataan orang. Kepada Saul, kok cuma dikatakan beribu-ribu, kepada Daud kok berlaksa-laksa. Ya. Bapak Ibu kalau ada mungkin usaha dan lain sebagainya, terus kemudian dibanding-bandingin, gitu kan. Walaupun ada lagunya ojo dibanding-bandingin, tetapi dalam dunia ini semua itu dibanding-bandingin, Bapak Ibu. Ya, dalam keluarga dibanding-bandingin, kakak adik dibanding-bandingin. Ya, kakakmu bisa ini, kamu kok tidak bisa, padahal beda-beda. Bapak Ibu sekalian, beda-beda. Kemudian dalam hubungan pertemanan, bisnis, kemudian kalau seringkali kumpul alumni lagi Bapak Ibu, mantan teman-teman sekolah, kadang sampai ada orang tidak mau datang reuni karena seringkali dibanding-banding ya, si A sudah ini, si B belum ini, dan lain sebagainya. Nah, kita ketika mendengar perkataan itu kita bisa seperti Saul, tahu-tahu marah, tahu-tahu tidak mood, ya, tahu-tahu berubah hatinya. Nah, kemudian apa dikatakan? Perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan itu menyebalkan hatinya. Sejak hari itu Saul selalu mendengki
Daud. Sejak hari itu, Saul selalu mendengki Daud. Dan tidak dikatakan sampai kapan loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kalau kita lihat kisah Saul, sangat tragis. Dia orang yang terlihat luar biasa, dari atas bahu lebih tinggi daripada teman-teman sebangsanya. Orang yang kelihatan gitu ya. Orang yang dipilih Tuhan pertama kalinya menjadi raja Israel, sistem kerajaan. Tapi kita lihat hatinya ternyata tidak setinggi ya, tinggi badannya. Kelapangan hatinya ketika menerima perkataan yang tidak enak dari orang lain, dia sangat cepat marah, dengki, dan dikatakan sejak hari itu dengki terus. Artinya tidak. Kemudian ada orang sadar, oke lah, saya kok dengki terus, ini tidak baik. Tapi Saul, dia kemudian malah dia mau mencoba menancapkan Daud ke dinding, mau membunuh Daud. Tapi Bapak Ibu, kepahitan, geram, dengki, marah, bertikai, mulai fisik. Kemudian di pasal-pasal berikutnya mulai fitnah, Bapak Ibu. Artinya kita pun Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali perkataan orang itu bisa menjadi satu penderitaan bagi kita. Misal, jika kita dibandingkan, jika kita dianggap tidak baik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita merespon ketika itu terjadi? Misalnya ketika kita benar-benar marah, apakah kita akan terus marah? Kemudian Saul sebal, apakah akan terus sebal? Dengki, apakah akan langsung terus dengki? Kalau kita tidak berhenti, Bapak Ibu, kita tidak selesaikan, maka itu bisa terus berlanjut. Naaman ketika dia mau marah terhadap Nabi Elisa, kemudian ada orang yang memberitahu dia, bukankah Nabi itu hanya memerintahkan hal yang sederhana, hal yang bisa dilakukan. Kenapa engkau sampai marah dan lain sebagainya. Akhirnya Naaman sadar, dia kemudian masuk ke sungai Yordan 7 kali, sembuh penyakitnya. Bapak Ibu, seringkali juga Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat dari orang lain itu penting. Kita dengarkan nasihat. Ada perkataan orang yang mungkin menyakitkan kita, tapi ada nasihat orang yang juga bisa menyembuhkan kita. Disinilah pentingnya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Beberapa waktu lalu kita melihat Bapak Ibu, mendengar ya, ada khotbah mengatakan sampai Saul tidak punya akses untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak mau berbicara lagi pada dia. Akhirnya Saul bicaranya sama siapa? Arwah Samuel. Arwah Nabi Samuel. Akhir hidup Saul seperti apa? Dia mati. Dalam firman Tuhan ada yang mati dibunuh, ada juga yang dia menancapkan pedangnya sendiri. Artinya begitu tragis kalau saya katakan. Karena apa? Menyimpan kedengkian sama orang lain. Terus menyimpan. Kalau kita mungkin secara berpikir kebalikannya, bagaimana kalau Saul dengan legowo, kemudian oh ya, Daud yang dipakai Tuhan. Biarlah Daud yang menjadi raja dan lain sebagainya. Tentu akan berbeda. Tetapi inilah Bapak Ibu, kita belajar dalam firman Tuhan bahwa untuk menjadi seorang Kristen ternyata memang kalau kita mau belajar tidak serupa dengan dunia ini, kita rasanya tuh memang ada rasa penderitaan. Kita tidak berpikir yang terlalu jauh penderitaan karena perundungan, disiksa oleh kepercayaan lain dan lain sebagainya. Tapi kita coba dari diri kita sendiri saja sekarang. Dari hawa nafsu dalam jiwa kita, dari ego kita. Saat kita mendengarkan orang membanding-bandingkan, saat kita mendengarkan mungkin orang mengolok-olok, saat kita mendengarkan orang merendahkan, bisa jadi kita marah, tapi apakah kita terus simpan seperti bara api dalam sekam?
Tapi kita mau selesaikan dengan apa? Dengan satu kepala yang dingin, dengan satu kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan, Yesus, Dia mengampuni manusia berdosa yang dosanya tidak terampuni. Kita mendapat pengampunan, dan mari kita pun belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Termasuk yang mengata-ngatai, yang mengolok-olok, yang membanding-bandingkan. Itu yang saya sampaikan untuk sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Nanti selanjutnya kita lanjutkan di HBS mendatang. Jadi penderitaan bisa disebabkan hawa nafsu yang berjuang dalam diri. Maka kita mau turuti terus, marah, dengki, sebel mungkin, atau kita mau berubah, tidak serupa dengan dunia ini. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian untuk firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam sesi sharing. Mari yang pertama kami silakan kepada tuan rumah di tempat ini untuk mengucapkan sepatah dua kata. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih sudah sore hari ini. Kami pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala kami sudah rawuh di tempat kami di kebaktian HBS di tempat saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah datang di tempat saya. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Juga kami pertama mengucapkan maaf bila ada kekurangan dan salah kata kami dalam menyediakan tempat dan lain-lainnya yang tidak berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, hanya itu saja dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Yati, untuk saksiannya. Mau ditambah? Cukup ya. Sekian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus yang selalu memberkati dalam keluarga Om Jun kalian. Silakan Bapak Ibu yang mau menyambung untuk sore hari ini. Monggo. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kalau sedikit kesaksian yang saya alami barusan. Jadi pas mau ke berangkat ini HBS, pas naik motor itu kan ada motor dari belakang di depan mana tuh para ambil parama itulah. Kan ada motor dari belakang itu tahu-tahu ke depan saya langsung berhenti. Saya kan mau ngerem itu udah nggak nyandak gitu ya, saya nabrak motor belakang itu. Terus saya hampir jatuh, tapi kayak ada yang nopang gitu Juk gak jadi jatuh Juk. Terus saya takutnya nek jatuh gitu kan Juk, ada motor di belakang gitu kan Juk, saya ya malu ya takut gitu kan Juk. Puji Tuhan, ini pertolongan Tuhan sehingga saya boleh di tempat ini. Ya saya sih sering kayak gitu. Mungkin belum belum patio. Tapi kalau nggak nekat naik motor nanti juga mau sering ke sana sini di bingung. Ya, atas pertolongan Tuhan saya mengucapkan terima kasih. Demikian saksian saya. Terima kasih Mbak Ubi. Melindungi selalu dimanapun berada. Oh iya. Ada lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin yang di depan juga monggo kalau ada.
Shalom buat Bapak Ibu pada saat sore hari ini. Saya mengucap syukur pada Tuhan yang telah melindungi saya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini. Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan, terlebih buat diri saya. Saya bersyukur pada saat sore hari ini saya dapat datang mengikuti ibadah PA di tempatnya Bu Yati dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tetapi saya mau tanya kepada Bapak Pendeta saya intinya apa ya? Seorang ibu, seorang oma, sebenarnya saya berat untuk mengatakannya. Tetapi ya sudah berapa minggu, berapa bulan yang lalu saya mau menceritakan, tapi kok belum kesampaian. Ada itu tentang kepahitan di dalam diri saya. Apakah itu harus saya buang? Tetapi saya sudah berusaha untuk saya buang. Tetapi selalu saya teringat akan perkataan seseorang yang begitu menyakitkan hati saya. Saya sudah berjuang susah payah, saya sudah lupakan segalanya apa yang pernah Pak Pendeta sampaikan melalui ibadah minggu, ibadah Kamis ini. Tetapi itu selalu aja ada di dalam telinga saya dan diri saya ini, terlebih hati saya. Apakah saya harus menyimpan kepahitan itu? Saya cuma bisa sama Tuhan. Tuhan tolong berikan saya kekuatan, kelepasan dalam segala kepahitan itu. Sebagai manusia, apalagi sebagai seorang ibu, seorang oma. Saya sudah berjuang susah payah, sudah meletakkan mungkin ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Apa yang diucapkan seseorang itu menyakitkan hati saya. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya tidak membalas apa-apa, siapapun, apapun dia di dalam kehidupan saya. Tapi saya sudah memberikan yang terbaik bagi saya. Tetapi orang memandang sebelah mata. Saya hanya berharap kepada Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya ketabahan, berikan saya iman yang kuat. Sekalipun tubuh saya mungkin lemah, fisik saya lemah, tetapi saya masih punya iman yang kuat. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Setiap langkah, setiap detik saya, setiap perjalanan saya, kehidupan saya, apapun yang saya kerjakan, saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya mohon sharing ini Tuhan, kiranya Bapak Pendeta saya mau memberikan jalan keluar bagi saya yang menelan kepahitan, yang menelan kekecewaan dalam kehidupan saya. Saya sudah berusaha untuk tetap diam, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk mendengarkan sebagian firman yang telah dimateraikan dalam diri saya. Sepertinya saya tidak mampu, dan saya tidak kuat menghadapinya semua. Apakah saya harus berontak? Apakah saya harus lepas dari segala apa yang sudah saya terima selama ini? Mohon dukungan dari Bapak Pendeta buat saya. Semoga saya diberikan ketabahan, kekuatan dalam menjalani hidup ini yang tidak mudah saya jalani. Saya di rumah harus mengurus orang tua, mengurus cucu saya 4. Semoga apa yang sudah saya lakukan di dalam kehidupan saya, bagi saya itu yang terbaik, tetapi bagi manusia yang lain itu tidak terbaik. Tapi saya mohon penyertaan, pembelaan Tuhan bagi diri saya. Saya mohon sharing ini saya sampaikan kepada Bapak Pendeta, mohon
tuntunan jalan bagi saya. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Saya percaya pada saat sore ini tidak hanya kebetulan, tetapi saya betul-betul mau mengubah kehidupan saya yang lebih baik. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati saya dan saudara semua. Amin. Terima kasih Bambang kesaksiannya. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian ada lagi hal yang kurang lebih sama yang bisa disampaikan juga untuk kita sama-sama belajar bersama. Sharing Shalom. firman Tuhan. Shalom. Ya. Jadi sekalian mau bersaksi dan mungkin bisa menguatkan Bu Bambang juga ya. Jadi tentang menderita sebagai orang Kristen. Memang seperti Bu Bambang itu kalau sudah tersentuh oleh roh Allah mungkin ya, roh dan diri Bu Bambang ya terlihat seperti penderitaan gitu ya. Juga saya juga selama ini kalau bergumul ya, bergumul dalam diri itu sangat menderita ya. Jadi masih di dunia ini tapi firman Tuhan seperti ini. Itu namanya juga penderitaan sebagai orang Kristen. Jadi apa sih kuncinya supaya Bu Bambang itu bisa apa namanya jadi kepahitan dan lain sebagainya pada Bu Bambang itu seperti tadi di firman yang baru saja ini itu adalah dibuang. Jadi saya selalu menghindari setiap kepahitan itu, tidak mau merasakan itu, tapi di situ terus melayani Tuhan. Jadi seperti ini datang melayani Tuhan, mungkin membaca firman-Nya atau apa gitu ya. Jadi terus berbuat yang Tuhan inginkan. Jadi dari Tuhan itu pasti baik. Jadi mungkin seperti Bu Bambang dapat menghilangkan kepahitan dan lain sebagainya, merawat oma dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satunya bisa meniru seperti saya gitu Bu. Jadi ada persekutuan, terus melayani. Dulu ikut pelayanan di kolektor masih ya. Itu mungkin juga dapat mengurangi ya dari penderitaan sebagai orang Kristen itu. Mungkin ya terus ini sampai kita hidup akhir zaman itu pasti menderita. Karena sebentar lagi kita keluar juga di luar itu banyak tentang duniawi ya. Jadi Tuhan tidak melarang kita ikut di duniawi itu tidak, karena kita masih bernafas dan hidup di dunia itu selama saya memahami setiap baik khotbah maupun sharing dan teman-teman dan lain sebagainya itu saya rasa kalau masih di dunia ini ya kita masih ikut, masih apa. Tapi kuncinya ya cuma satu, kalau kita sangat menderita itu ya berbuat baik itu seperti yang Allah inginkan, kita harus mengerti dan kita lakukan. Itu dapat mungkin mengurangi kita yang memberi kita sukacita di dunia ini sampai nanti akhir zaman. Seperti itu. Shalom. Itu sekian ditambahkan Bu Faiz. Ada lagi Bapak Ibu dan sekalian. Ya. Memang kita tidak bisa menghindari yang namanya permasalahan dan penderitaan ya, dalam dunia ini, seperti yang Bambang alami juga, dan kita tidak bisa sepenuhnya merasakan apa yang Bambang rasakan dalam arti bebannya ya, bebannya. Dan satu hal bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, memang kepahitan itu tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sebabnya
perlu dibuang. Tetapi dalam proses membuang itu tentu tidak otomatis ya, tidak langsung kemudian kita bisa hebat, kita bisa luar biasa dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada proses di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan kalau seperti lagu tadi mengatakan bahwa ada waktunya Tuhan. Waktu untuk kita maupun untuk orang yang mungkin kita kepahitan dengan dia. Maka salah satu yang kemudian seringkali saya terus ingatkan kepada diri saya dalam hati ketika ada masalah, ketika ada kemudian hal-hal yang tidak mengenakkan, menyenangkan, dan lain sebagainya, maka seringkali saya tanamkan dalam hati saya sendiri, selalu ingatkan bahwa ini hanya sementara. Ini hanya sementara. Mau ada masalah di organisasi, mau ada masalah di gereja, mau ada masalah dimanapun, kemudian saya selalu diingatkan ini cuma sementara di dunia ini. Ketika kita merespon, kita emosi, kita marah, dan lain sebagainya, itu pun sementara. Tapi kita juga berpikir tentang yang kekal, baik bagaimana yang sementara ini jangan sampai merusak rancangan Tuhan atas kehidupan kita untuk kekekalan. Itu sebabnya kita pun hendaknya tidak menyimpan. Kemudian kalau memang hal itu begitu tidak mengenakkan, menyenangkan, ya Tuhan yang memampukan kita. Lewat berbagai macam cara, Tuhan yang akan memampukan kita, karena bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang penting adalah kita menyadari bahwa kepahitan itu tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus, seperti firman Tuhan tadi, janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian kita hendaklah dibuang. Artinya kita juga minta Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk membuat kita bisa mengampuni. Nah itu seperti kembali ke tadi Bu Bambang, bahwa semua itu proses ya, tidak otomatis dan tidak kemudian kita langsung menjadi hebat dengan bisa mengampuni orang yang kemudian salah cek saknyet ya langsung ya, kita ada masalah langsung ya. Tapi semua berproses dan semua itu ada waktunya dalam hidup ini. Kita pun ada waktunya dalam hidup ini. Intinya jangan sampai kemudian yang sementara ini merusak kekekalan atau merusak rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Ada orang yang sampai kepikiran karena satu masalah, hal-hal yang lain tidak terselesaikan, masalah-masalah lain. Karena kita ada masalah sama satu orang, masalah-masalah yang lain kita tidak pedulikan. Akhirnya seperti saya katakan tadi, ada banyak rancangan Tuhan dalam hidup kita yang bisa terjadi kalau kita memilih untuk mengampuni, memilih untuk jalan damai. Semua masih dalam proses, Tante, dan kita pun masih di dunia ini, tapi Tuhan yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan memampukan. Demikian, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang nyambung? Kalau tidak ada, saya serahkan. Nah, kita sebagai umat pilihan Tuhan boleh selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun juga persoalan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kita, dan Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita dan memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa bagi kita. Sebentar kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa untuk Ibu penasehat yang masih di kampung halamannya bersama Om Tiaming, dan juga kita berdoa untuk Bapak Ibu Gembala dan keluarga pastori.
Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPKH. Biarlah seluruh para pelayan-pelayan Tuhan dengan sepenuh hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita berdoa untuk mungkin saat ini mereka yang sakit, baik Ibu Yuli yang ada di Tunggoro, Ci Aijun, dan yang lain-lainnya, kita doakan semuanya. Dan doa-doa lain yang Tuhan gerakkan untuk kita doakan. Dan nanti doa syafaat saya serahkan pada Ibu Tarika. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat penyertaan, buat pimpinanmu, sehingga kami boleh melaksanakan habitus di tempat Yatim ini Tuhan. Itu semuanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah membuat kami untuk introspeksi diri Tuhan. Apakah di dalam hati kami ada kepahitan? Apakah kami memiliki penderitaan? Dan memang benar Tuhan, manusia penuh dengan penderitaan. Demikian juga kami Tuhan. Penderitaan yang kami alami, yang kami rasakan menghalangi langkah kami untuk kami terus maju mengarungi kehidupan kami. Dan benar kata firman Tuhan bahwa penderitaan kami berasal dari nafsu yang berada di dalam diri kami sendiri Tuhan. Adalah keegoisan kami Tuhan. Keinginan kami untuk mau menang sendiri. Keinginan kami untuk tidak ingin disalahkan oleh orang lain. Oleh karena itu Tuhan, pada saat sore hari ini kami bersyukur karena Engkau membuka mata hati kami sehingga kami celik, kami melihat bahwa hal itu semuanya benar bahwa berasal dari nafsu yang bergejolak di dalam hati kami. Dan kami terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pencerahan apa yang harus kami lakukan untuk kami bisa lepas dari penderitaan kami. Namun kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Oleh karena itu, kami hanya mohon kepadamu, ya Allah Roh Kudus, untuk terus memberikan kami kekuatan, untuk terus memberikan kami bimbingan, untuk terus menyadari bahwa kami memiliki itu semuanya, bisa mengalahkan itu semuanya, hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami membuang jauh-jauh segala kepahitan, segala kegeraman, marah, iri, dengki Tuhan yang membuat kami menderita. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami berkembang sesuai dengan pembaharuan akal budi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kiranya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyalurkan berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sebentar ini Tuhan akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Terlebih dahulu ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau merendah Tuhan untuk kami boleh menyampaikan doa-doa kami. Tuhan, kami mau berdoa buat Ibu penasihat kami yang saat ini berada di Tanjung Pinang Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Tuhan berikan kelancaran untuk semua rencana, acara, dan segala urusan yang ada di sana Tuhan. Dan Tuhan dampingi senantiasa, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga nanti boleh kembali ke Wonosobo ini dengan dalam keadaan sehat walafiat Tuhan. Tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, juga Mesia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan juga Tuhan, berikan kesehatan. Buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu, supaya boleh membagikan kepada kami, sehingga kami boleh terbentuk, bertumbuh menjadi tubuh Kristus yang semakin hari semakin disempurnakan. Juga buat Bapak, Ibu Elman, sekeluarga dimanapun juga berada, Tuhan kiranya Tuhan berkati setiap pelayanannya, dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di dalam menghadapi hari-hari dan tugasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat segala rencana yang sudah kami susun di GPGH Tuhan, untuk sound system, untuk tamborin, untuk layanan wanita dan sebagainya Tuhan yang sudah kami rencanakan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada di dalamnya Tuhan. Tuhan cukupkan untuk dana yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk kegiatan-kegiatan ibadah di gereja kami Tuhan, baik itu ibadah raya di hari Minggu Tuhan, ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan ibadah-ibadah yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja kami Tuhan, juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang senantiasa siap, sedia, melayani dengan hati yang mau merendah Tuhan, bukan dengan kemampuannya sendiri, tetapi boleh mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik, kelemahan tubuh Tuhan, karena sakit penyakit yang dideritanya. Untuk Mbak Yuli yang di Tunggoro Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, baik pada Mbak Yuli juga kepada keluarga yang merawatnya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Maka kami serahkan segala sakit penyakit di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Mbak Yuli. Juga untuk Ibu Aijun, Mas Agus, Mas Titus, Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan dipulihkan Tuhan, kesabaran, dan hati yang teguh, hati yang kuat, akan percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat menyembuhkan, Allah yang dapat memberikan kekuatan, dan Allah yang memulihkan, baik memulihkan jasmani maupun memulihkan keteguhan hati dalam imannya. Demikian juga Mbak Tina Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan juga, Tuhan jamah, dan kiranya Tuhan sembuhkan. Demikian juga Tuhan untuk Pak Handoko, Ibu Handoko, Ibu Bambang, Oma, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang belum kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Engkau mengerti, Engkau melihat bahwa sakit, penyakit, atau penderitaan fisik yang sedang mereka hadapi, boleh semakin menguatkan iman dan percaya mereka Tuhan, dan Tuhan memulihkan hati, iman, kekuatan, dan kesehatan fisik. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Berikan mereka Tuhan hati yang takut akan Engkau. Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan bijaksana Tuhan, sehingga kedamaian, murah pangan, sandang, pendidikan Tuhan merata sampai di seluruh pelosok tanah air ini Tuhan.
tidak membeda-bedakan ras, agama, maupun suku, kelompok-kelompok, tetapi biarlah mereka memimpin kami dengan keteguhan hati, dengan hati yang takut akan Engkau, dengan menyadari bahwa itu memang tugas dan kewajibannya, bukan untuk mementingkan kelompok-kelompok sendiri, kepentingan sendiri. Demikian juga untuk calon presiden, wakil presiden yang sebentar besok Tuhan akan dilantik. Kiranya Tuhan sudah mempersiapkan hatinya Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan setiap hatinya, membuka mata hati calon presiden dan wakil presiden kami untuk melihat setiap penduduk, setiap warga negara Indonesia, baik yang di kota sampai di pelosok-pelosok Tuhan, untuk mereka boleh memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga di tempat ini, Pak Jun dan Mbak Yati sekeluarga dengan anak-anak Tuhan. Kami mohonkan untuk mereka senantiasa dalam keadaan rukun, damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan, hanya di dalam Engkau. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dan memberikan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, kalau nanti sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, menibakan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan sehat, selamat, tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan tahu semua kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan mengharapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doa ini kami akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima